Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 27 Februari 2025. Hari ini kita akan kembali menimba inspirasi hidup dari firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang diambil dari Injil Markus 9 ayat 41 sampai dengan 50. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambutlah sabda Tuhan bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagai sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, barang siapa memberi kalian minum air secangkir oleh karena kalian adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan tangan terkudung masuk dalam kehidupan, daripada dengan utuh kedua belah tangan masuk dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kaki menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik bagimu dengan kaki timpang masuk ke dalam hidup, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tak pernah padam. Sebab setiap orang akan digarami dengan api. Garam itu memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kalian akan mengasinkannya? Hendaklah kalian selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya tahu kita punya kenalan masing-masing. Namun, apakah saudara-saudari pernah dengar nama-nama ini? Tony Melendez, Nick Vujicic, Stevie Wonder. Ada juga dari Indonesia namanya Putri Aryani. Nama-nama yang saya sebutkan ini adalah pribadi-pribadi yang dikaruniai karunia khusus. Mereka disebut difabilitas, secara fisik tidak sempurna. Namun mereka banyak mempertobatkan orang-orang yang secara fisik sempurna namun mudah putus harapan. Melalui karya-karya dan perbuatan dari pribadi-pribadi yang saya sebut tadi, mereka membuka mata batin, mata hati kita untuk meyakini akan segala rancangan dan karya baik Allah dalam hidup. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, hari ini di dalam firman Tuhan disebut 3 bagian tubuh, yakni tangan, kaki, dan mata. Apabila bagian-bagian itu justru menyesatkan dan menghalang-halangi kita untuk mengalami kesempurnaan hidup sampai menuju hidup abadi, maka lebih baik dalam firman hari ini kita pangkas, kita penggal, kita cungkil. Tentu maknanya bukan hurufiah, ketika kita berdosa karena mata terus matanya dicolok. Ketika kita berdosa dengan tangan, tangannya dipotong. Kalau demikian nanti di surga semuanya berkebutuhan khusus. Makna sabda ini indah, yakni kita semua diminta untuk membuang, bahkan membasmi atau melenyapkan hal-hal yang menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Hal-hal yang menghalang-halangi kita untuk mengalami kehidupan abadi. Jangan sampai karena satu bagian menyesatkan diri kita seutuhnya. Setitik nila dapat merusak susu sebelanga menurut pepatah. Maka dalam ilmu kedokteran ada yang namanya amputasi, yakni bagian tubuh yang rusak dipotong, dihilangkan agar tidak merusak yang keseluruhan.
Demikian juga makna sabda Tuhan hari ini. Jangan sampai bagian diri kita yang terpuruk dalam dosa merusak keseluruhan citra kita sebagai gambar dan rupa Allah. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, di akhir firman, Yesus mengajak kita agar menjadi garam. Garam adalah kesaksian hidup yang memberi rasa asin, rasa enak, dan dapat digunakan untuk mengawetkan makanan. Demikian juga dengan keberadaan dan kehadiran kita sebagai pengikut Kristus. Kita diutus menjadi garam, bukan menjadi toksik, bukan menjadi troublemaker dalam hidup. Kesempurnaan hidup bukan terletak pada kesempurnaan fisik semata, tetapi kesempurnaan hidup dikaruniakan kepada kita ketika kita mau menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mau bersaksi di tengah kehidupan. Semoga itu yang mau kita perjuangkan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.